Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan melaksanakan simulasi pembelajaran. Yang dimana ini untuk keperluan atau kepentingan untuk nilai UAS atau ujian akhir semester. Baiklah, saya dari kelompok 9, M. Agus Efriandi, NIM 2018 143036, dan rekan saya Laseri, NIM 2018 143036. Di mana di mata kuliah kali ini mata kuliah IPA kelas tinggi yang didoseni atau dosen penempuh kami yaitu Ibu Silvia Lara Safilin MPD. Baiklah, kami akan melaksanakan atau memulai simulasi pembelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Tadi anak-anak ketika berangkat sekolah tadi ini melihat apa saja, Nak? Banyak, Bu. Sapi, kambing, Nah, ayam. banyak sekali ya, Nak, keberagaman makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman makhluk hidup. Setelah itu setelah berdiskusi, Ibu akan memberi kalian latihan. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini agar anak-anak tahu betapa pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dan menjaga keseimbangan alam. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Laseri yang sudah membuka pembelajaran hari ini, yang juga sudah dipimpin doa sama ketua kelasnya tadi. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke, jadi lebih tepatnya di pembelajaran di subtema 2, pembelajaran ke-1, yang dimana kita mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang dimana keanekaragaman makhluk hidup itu tersendiri dibagi menjadi 3. Ada makhluk hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan baiklah, di kali ini kita akan mempelajari tentang di makhluk hidup di pembagian hewan. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi akan Bapak jelaskan, dan Bapak juga sudah menyiapkan media apa itu tentang keberagaman makhluk hidup. Oke, mari kita simak media yang sudah Bapak siapkan. Satu lagi Bapak hampir lupa. Nanti setelah Bapak menjelaskan semuanya, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan ada memberikan latihan soal. Oke? Oke, baiklah. Jadi di sini sudah Bapak siapkan medianya berupa PowerPoint untuk pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah keragaman makhluk hidup, terutamanya atau terkhususnya di hewan. Baiklah, kita langsung mulai ya. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, bahwasannya makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda. Lanjut, dan di mana itu di hewan atau di keberagaman makhluk hidup hewan itu ada hewan yang dilindungi. Salah satunya ini dia. Yang salah satunya ya, hewan yang dilindungi itu ada komodo, burung jalak Bali, orang utan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan lebih tepatnya membahas tentang burung cendrawasih yang dilindungi. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada beberapa hewan yang dilindungi di Indonesia. Di antaranya adalah komodo, jalak Bali,
orangutan, harimau, dan burung cendrawasih. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan di mana letak atau asal mereka, letak para hewan-hewan yang dilindungi ini. Yang pertama itu ada komodo. Komodo itu dilindungi karena mereka adalah salah satu spesies yang langka yang sudah ada sejak zaman dahulu, lebih tepatnya di zaman dinosaurus. Nah, komodo ini dibilang dinosaurusnya Indonesia. Karena apa? Karena spesies ini ditemukan hanya di Indonesia. Yang kedua adalah burung jalak Bali. Nah, sama seperti komodo, burung jalak Bali ini juga hanya memiliki satu spesies saja, yaitu di daerah jangkauan Bali. Nah, satu lagi Bapak tadi lupa, untuk komodo, asal komodo ini adalah, atau tempat dia berada sekarang itu berada di Pulau Komodo, lebih tepatnya lagi di Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya ada orang utan. Orang utan dikatakan sangat hampir punah karena populasi mereka sudah sedikit, dan orang utan juga sangat sulit untuk dijumpai. Dan orang utan ini berasal dari Sumatera. Jadi orang utan ini bisa ditemui tetapi dengan kesulitan karena populasi mereka sudah dikit, yaitu berada di Pulau Sumatera. Selanjutnya itu ada harimau. Harimau juga hampir punah karena apa? Harimau dimanfaatkan untuk diambil kulitnya untuk dijadikan jaket dan lain-lain. Dan harimau yang hampir punah itu adalah harimau Sumatera. Untuk harimau-harimau lainnya itu masih ada, seperti contohnya harimau Benggala. Harimau Benggala itu populasi masih banyak, dan harimau Benggala itu bisa ditemui di India. Sedangkan harimau Sumatera ini bisa ditemui di negara kita, di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera. Dan yang terakhir adalah burung cendrawasih untuk pembahasan kita pada hari ini. Burung cendrawasih itu terletak di Pulau Papua atau berasal dari Pulau Papua. Dan lebih lengkapnya lagi akan Bapak jelaskan setelah yang satu ini. Jadi, alasan burung cendrawasih dilindungi adalah burung cendrawasih yang terkenal cantik dan memiliki ragam warna yang unik ini terancam punah karena maraknya pemburuan dan pengambilan dari alam tanpa disertai dengan pengawasan yang maksimal dalam proses pemeliharaannya. Burung yang berasal dari Papua ini pun susah dan jarang ditemukan. Terlebih dengan banyaknya kerusakan pada habitat aslinya karena perubahan alam, bencana alam, dan ulah manusia. Namun sebagai generasi yang peduli akan keindahan alam dan segala flora dan fauna di Indonesia di dalamnya, belum terlambat untuk memperbanyak spesiesnya dan melestarikannya. Sekecil apapun tindakannya yang dilakukan tentu akan bermanfaat untuk kelestariannya. Jadi burung cendrawasih ini sudah hampir punah karena diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga perubahan alam atau habitat aslinya. Jadi susah untuk para burung cendrawasih ini untuk berkembang biak atau bertahan hidup, terutama dari buruan manusia, yang dimana burung cendrawasih ini kerap untuk diambil bulunya yang sangat cantik dan penuh dengan warna. Dan di sini Bapak perlihatkan bagaimana bentuk dan warnanya dari burung cendrawasih tersebut. Bisa dilihat di sini. Ini pada gambar yang pertama, yang mana terlihat bulunya itu atau warna dari bulunya itu sangat indah, sangat terang dan sangat cantik. Selanjutnya, nah ya, bisa dilihat kan, warna itu sangat terang, yang dimana itu membuat manusia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab sangat menginginkannya atau untuk dipelihara, tapi peliharanya juga tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ya burung tersebut bisa mati. Dan warnanya juga yang terang, sangat cerah, yang kerap bisa diambil bulunya untuk sebagai hiasan di rumah. Dan ada juga yang berwarna biru seperti ini. Dan ada pun juga 10 cara melestarikan cendrawasih. Jadi yang pertama adalah penangkaran di lokasi perlindungan. Jadi burung cendrawasih ini lebih tepatnya berada di Papua, yang dimana seharusnya di Papua tersebut memiliki penangkaran, di mana lokasi burung ini
ada atau lokasi burung ini terdapat. Jadi di lokasi tersebut kita buat penangkaran burung cendrawasih. Yang kedua, memberi perawatan terbaik, yang dimana kita memberi perawatan baik ini dengan cara kita memberi makanan yang baik untuk mereka dan memberikan minum juga tentunya, dan memberikan tempat tinggal pada burung cendrawasih yang layak, yang dimana burung cendrawasih itu tinggalnya seperti di pepohonan, kan dahan-dahan pohon seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan penangkaran yang lebih tepatnya seperti di alam atau di hutan, agar burung cendrawasih tersebut merasa aman dan nyaman. Baik, itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah mengembangbiakannya. Nah, jadi burung cendrawasih ini kan sudah hampir punah, yang dimana agar dia tidak punah kita harus mengembangbiakannya agar memiliki keturunan yang lebih banyak dan burung cendrawasih tidak punah, menjadi populasinya menjadi meningkat atau banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh memburu. Nah, jadi burung cendrawasih ini diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab untuk diambil bulunya, untuk dijadikan sekedar hiasan di rumah. Jadi tidak boleh memburu atau apalagi untuk membunuhnya. Itu yang keempat. Jadi kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada tidak merusak populasi. Nah, jadi kita itu tidak boleh merusak populasinya atau tempat tinggalnya atau habitat aslinya. Yang dimana jika kita merusak habitat dan populasinya, maka dia akan bingung untuk hidup di mana lagi kecuali di hutan. Jadi tidak boleh merusak populasinya atau tidak boleh merusak hutan. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi kita itu harus menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan di lingkungan, terutama di hutan. Yang dimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar itu tidak boleh, karena itu bisa mengganggu atau mencemari lingkungan di sekitar burung cendrawasih ini hidup. Yang ketujuh adalah melepaskan ke alam. Nah, jadi dimana jika kita sudah melestarikan atau mengembangbiakkan burung cendrawasih ini, kita harus melepasnya kembali ke alam. Jadi sebaik-baiknya burung itu kita pelihara dengan baik, tapi lebih baik lagi jika dia berada di lingkungan habitat aslinya, yaitu ada di alam atau di hutan. Yang ke-8 yaitu mencegah stres. Nah, jadi kita itu harus mencegah timbulnya stres pada burung cendrawasih ini. Karena apa? Dengan stres dia akan tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa memberikan keturunan seterusnya. Jadi populasinya menurun. Jadi kita harus mencegahnya, tidak boleh stres. Yang ke-9 adalah menanam pohon. Jadi ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasannya di hutan itu sudah banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab yang menebang pohon secara liar, yang membuat habitat burung atau habitat hewan lainnya itu terancam. Mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi, yang dimana mereka bingung harus tinggal di mana. Yang ada mereka lari ke permukiman warga atau manusia, yang dimana mereka akan ditangkap dan dimanfaatkan, bisa diambil bulunya, daging, atau dibunuh. Jadi kita harus menanam pohon ya, agar dia memiliki tempat tinggal. Yang terakhir yaitu ada menyerahkan ke lingkungan marga swasta. Nah, jadi kalau kita mendapatkan burung tersebut, kalau bisa kita serahkan kepada pihak yang berwenang atau menyerahkannya ke lingkungan ke marga swasta, marga satwa, yang dimana marga satwa tersebut bertugas atau memiliki tanggung jawab untuk melindungi hewan-hewan yang dilindungi. Jadi kita tidak usah repot-repot meliharanya sendiri, kita hanya perlu menyerahkannya hewan terlindungi tersebut ke marga satwa tersebut agar bisa dijaga dengan baik. Bagaimana atas semua penjelasan Bapak? Apakah semuanya mengerti? Baiklah, kalau begitu akan Bapak ulangi lagi dari awal sampai akhir. Ya, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasannya keanekaragaman hewan itu banyak, dan hewan itu juga banyak karena bisa dibedakan dari tempat tinggalnya, karena setiap hewan itu tempat tinggalnya berbeda-beda ya. Seperti contohnya seperti komodo, burung jalak Bali, harimau Sumatera, orangutan, itu semuanya berbeda. Dan cendrawasih juga berbeda gitu kan, letaknya juga berbeda.
Jadi ya kita harus menjaga kelestarian alam maupun kelestarian hutan dan menjaga lingkungan atau kebersihan di lingkungan kelestarian mereka. Karena apa? Karena supaya mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Jika mereka atau tidak memiliki tempat tinggal yang layak, maka mereka akan pergi dari tempat tersebut. Contohnya seperti harimau. Sekarang banyak kasus yang harimau ditemukan di permukiman warga. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka sudah tidak layak lagi. Karena tempat tinggal mereka tidak layak dan sumber makanan mereka juga tidak ada atau sudah mengurang, jadi mereka pergi mencari tempat yang lebih layak lagi. Dan mereka pergi ke permukiman warga yang dimana itu salah satunya yang tidak layak. Karena apa? Itu sangat berbahaya untuk harimau itu tersebut. Dan kemungkinan buruknya harimau tersebut bisa dibunuh oleh warga karena dianggap berbahaya atau mengganggu warga-warga lainnya. Seperti itu. Oke, apakah semuanya sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti. Nah, Bapak ada latihan soal untuk anak-anak semua, karena Bapak akan memberikan soal untuk menilai bahwasannya apakah anak-anak sekalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini. Baiklah, di sini Bapak ada 5 soal. Jadi Bapak ada 5 soal saja. Soal pertama bisa dibaca. Jika kurang jelas maka akan Bapak bacakan. Jadi di latihan soal itu ada 5 soal. Soal pertama, bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Ayo, bagaimana? Ayo tadi. Tadi sudah Bapak jelaskan kan bagaimana caranya. Jadi tinggal ingat-ingat lagi apa yang Bapak jelaskan tadi, atau videonya bisa diulang lagi jika belum ingat atau belum mengerti. Soal kedua, apa alasan burung cendrawasih harus dilestarikan? Jadi ayo, apa alasannya tadi? Kenapa burung cendrawasih harus dilestarikan? Oke. Soal ketiga, apa saja hewan yang dilindungi? Jadi di awal tadi sudah Bapak sebutkan kan bahwasannya ada beberapa hewan yang dilindungi. Nah, jadi tuliskan hewan yang dilindungi tersebut termasuk cendrawasih. Soal yang keempat, dari mana asal burung cendrawasih? Oke, jadi sudah Bapak sebutkan juga asalnya tadi di mana. Jika ingat silahkan langsung tuliskan jawabannya. Jika tidak ingat, diingat-ingat lagi dan diputar ulang lagi videonya. Soal terakhir atau soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, jadi pengertiannya itu tadi apa? Yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi kan. Nah, jadi mungkin itu saja soalnya 5 soal. Baiklah, itu latihan soalnya Bapak perintahkan untuk dikerjakan di rumah ya. Jadi barang siapa yang kesulitan untuk mengerjakan soalnya bisa meminta pertolongan kepada kakak atau orang tuanya di rumah ya. Baik, itu dia tadi media dari Bapak yang menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup terutamanya di hewan. Baiklah, itu saja pembelajaran dari Bapak yang bisa Bapak jelaskan. Jadi nanti pembelajaran akan ditutup lagi sama Ibu Lasri. Oke. Nah, jadi diingat bahwasannya kita punya 5 latihan soal yang akan dikerjakan di rumah, yang dimana akan minggu depan akan kita bahas lagi atau dikumpul ya, latihannya dikumpul. Baiklah, itu saja dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Sudah mengerti belum? Sudah, Bu. Sudah mengerti semuanya ya. Baik, coba Ani, kesimpulan hari ini apa? Kesimpulannya, keberagaman makhluk hidup itu bermacam-macam, Bu. Ada yang di daratan, ada yang di laut. Nah, benar kata Ani. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri dan tempat hidupnya masing-masing. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu jenis-jenis makhluk hidup. Nah, baiklah, sebelum diakhiri, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dari kami kelompok 9. Simulasi pembelajaran dari kelompok 9 masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki atau dibenahi.
Jadi kurang dan lebih kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.